Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Teng ngarsa para habaib, para kiai, wabil khusus wonten Ki Haji Hafidz Hisyam, wonten sedanten keluarga ingkang kula hormati, niki wonten Habib Zainal Abidin Al-Kaf, wonten Habib Zain Al-Jufri, sedanten ingkang kula hormati, wonten Gus Apang. Niki siap-siap nggih niki ngaos ngantos seminten niki. 3. Tapi sederenge niku MC-ne kedah tobat. Ngendikane Gus Bahak ngaose ngantos jam 3. Siap. Siap gerak. Lost down. Niki Habib bagian lucu nih. Antik ya, jadi antik ya. Nanti jam berapa? Jam 3 ya. Rembukan lah kita sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Teng ngarsa para habaib, para kiai, wabil khusus wonten Ki Haji Hafidz Hisyam, wonten sedanten keluarga ingkang kula hormati, niki wonten Habib Zainal Abidin Al-Kaf, wonten Habib Zain Al-Jufri, sedanten ingkang kula hormati, wonten Gus Apang. Niki siap-siap nggih niki ngaos ngantos seminten niki. 3. Tapi sederenge niku MC-ne kedah tobat. Mesti tulis ngaji bareng cek muni itu hasanah. Ra dibalelo niku mboten nurut protap bener apa. Terus kula niat hormat Mbah Hisyam. Kula cerita sekedhik, Bapak kawula Ki Haji Nur Salim niku kanca akrabe Mbah Sa'roni nggih, kanca akrabe Mbah Hisyam. Riyen Bapak hatam teng Ki Zubaidi niku buyut kula. Badhe hatam teng Ki Zubaidi terus teng Mbah Dolah. Sing sering nderekno Mbah Dolah teng Kudus niku bapak kula. Kepanggih Ki Sa'roni, Ki Hisyam dan lintu-lintunipun. Kula piyambak mulai alit teng sarang badhe tamat aliyah tiap ruah poso teng mriki wonten 3 tahun, tapi namung pendak Sakban kalian apa Ramadan. Terus kula ngaos riyen kula pun hatam terus setor kalian Mbah Nur Muttaqin kula teng mbah kula. Terus pondok Damaran niku nggih buyut kula, dadi buyut kula kandung namine Sofia, gadah ibu Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawispo. Terus kula niku asli tiang Damaran. Mulane ngadepi Gus Apang nggih pede mawon. Pede sak pede-pedene. Ya mbake ngadepi kula nggih pede karena penunggu Kudus niki kula. Tapi niki ngaos ngantos jam 3 nggih, siap nggih. Sing perlu dingertosi para putu Mbah Hisyam niku kula tahu banyak lah, mboten usah maca biografi nggih ngertos. Kula pertama kenal beliau tentu karena beliau yang ditulis di Mushaf Menara Kudus. Ini wonten astapa asmanipun Mbak Arwani, Mbah Sa'roni kalian sinten? Mbah Hisyam. Delalah kula teng Jogja niku ngontrak niku teng dalem teng ketangga. Terus banyak keluarga Mbah Hisyam sing kenal kula. Tapi yang lebih dari itu para putu harus ingat Mbah Hisyam nate ngaos teng Termas, nate ngaos teng Mbah Hasyim Asy'ari. Terus nggih saged ngaji kitab. Tidak sampai hafal Quran tok ora iso ngaji kitab, iki radi kriminal. Nak pancen putune napa? Daisa. Pemenah ya ora hafal Quran ora iso ngaji kitab. Wis tambah kriminal, tapi mboten melanggar pidana terus niku. Tapi niki penting kula aturno. Kula banyak baca tafsir. Saya ulang lagi, kula banyak baca tafsir. Di antara aturan ilmu itu cucu itu penjaga kakek, penjaga leluhurnya, bukan dibalik keramat nunut, keramat gandul.
Karena mbah-mbah kita ini pasti meninggal. Dan yang menstatuskan mbah kita itu ya kita. Jadi jangan sampai cucunya Mbah Hisam sampai iso kitab terus nyejarono Mbah Hisam mau apal Quran tok. Sehingga lupa mensejarahkan beliau pernah ngaji di Mbah Dimyati Termas, pernah ngaji di Mbah Hasyim Asy'ari. Terus munamuni sementing Quran ra iso ngaji kitab lah. Lha iku sanad kondi wong mbahmu yo ngaji kitab sak mono suwene. Maksudnya itu nak goblok kok ajak-ajak ngoten gampangane ngoten kok. Kok angel temen redaksine ini. Maksudnya itu sampean nak kapok ya rasa ngundang kula diundang ya rapati seneng. Karena sesuai aturan Quran itu disebut dzurriyatam ba'duha min ba'd. Allah Ta'ala tidak cerita orang baik kecuali kebaikan itu diisnatkan ke bapaknya, ke mbahnya. Saya beri sekian contoh. Ngaji ini jam 3, setengah jam untuk Mbah Hisam, setengah jam untuk maulid, setengah jam untuk kitab Sirajul Qorek, setengah jam ngamuk. Terus cari isin karena materinya banyak. Engko nak sampean potongane ra paham 15 menit langsung berhenti. Jadi sampean harus pura-pura napa? Paham, sebatas ngantos jam 3. Sampean saya kita bedai, terutama putu-putu Mbah Hisam. Nah, anak ra pantes, maksudnya kalah sepuh lho. Pangeran itu pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim? Pangerane wong akeh. Tapi supaya orang itu punya asobiyah, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, dan hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Rabbi, duh pangeran ingsun. Lha iku cara malaikat itu tersinggung, nak pangeranmu ngakeh ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama, hadzal dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilahno agama iku wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadzal din niku pun masturah, pun mudawwana. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kau islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa itu prinsip dasar Islam yang nggak bisa dinego? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut, am kuntum syuhada idh hadar Yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kathah. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kula suwun putu-putu Mbah Hisam mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisam, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Tapi aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, ya terus kowe saenakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nak ngandani kula iku ngeten tok. Hak. Kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan, bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapaknya alim, hafal Quran, anaknya ora alim, apa meneh maklaran, putu tambah nemen. Mergo dia alasan bapakku yo ora hafal. Kemudian nak bapakku yo ora hafal maklaran, tambah dia alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnatkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru piye, pokoknya kalau butuh ngomong ya ngomong atau mawon sing ijak orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku, aku muga ra murid ngalim ya isin. Ya udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron.
Tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidin Amrin. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun. Pusing gak ya? Jadi murid ini pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati. Terus wong kan ngirane iku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloke dhewe. Tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan martabat. Itu ribet. Terus sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir? Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong kudus saiki, untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisam, ilmune sinten kathah lah. Terus roh ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan, mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib wae. Jare lah kok ora alim kaya Mbah Mun, gak de sopan, wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nak madhabe sampean ngono, ana putune Mbah Hisam, Qur'ane rapati lanyah, mergo ora kepen nandingi Mbah Hisam. Iku ya bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tapi tak kei solusi. Dadi anggap ae nek sampean ora alim Mbah Hisam niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke wis pokoke muga-muga ngono. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun Mbah Hisam. Kula cerita sithik tentang Qiraah Sab'ah. Niki mun sesi kedua nih. Qiraah Sab'ah niku Asy-Syatibi fi Sab'ah bimanzilatin Nawawi fil Fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi Sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil Fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu Sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar Sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Sing dimaksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dhani. Jadi Abi Amrin Ad-Dhani ini sebenarnya yang hakikat indukan Sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti Sab'ah, Sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki lahirnya Sab'ah itu dari riwayat Al-Qiraatu Sunnatun Mutaba'ah. Qiraatu Sunnatun Mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, Sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa Sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu, ditambah ada lagi karena istifham, ya normalnya dibaca semua. Misalnya a'jamiyun. Memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam. Memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham, kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham, berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita Qiraah atau Asim min riwayati Hafs bacanya apa? Tashil. Sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa arabi. Begitu seterusnya di semua tema-tema Sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya sampean bingung nggak lah? Kok sekali kita bingung tak lereni. Mulanya sampean harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amanah, yu'minu, imanan. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun. Wadza kamu manun terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab Sab'ah nih, kitab tinggalane Mbah Hisam. Kulo ge gadah. Yo gadah tahu tak sinaoni.
kalau cucu Mbah Hisam ingin bersaing kalian kula kudu sinau kitab niki khatam, nanti baru nantang kula macane bener di aja mau didokumen tok ora diwaca, nak ndelok kumuhe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampeyan rasa tersinggung biasa mawon. Kula beri contoh nggih. Amana asluhu amana ala wazni af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus fakulibat saniyatuhuma napa alifan. Jadi napa? Amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amana diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun, bukan mu'minun tapi mu'minun, yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat alhamzatus saniyah ya'an liwuku'iha ba'dal kasrah. Tadi a'mana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana dielal, innalladzina amanu dielal, bukan a'manu. Tapi yu'minu tidak dielal. Masdar dielal lagi, isim fa'il tidak dielal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar dielal lagi, wailaka amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni. Lanjut. Sehingga hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga apakah ketika ditulis wawu itu hamzah apa memang wawu. Ayo saya jawab sing putu-putu Mbah Hisam, ketika ditulis wawu itu hamzah apa wawu? Nah, Imam Asim milih partai itu wawu sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad, padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kuf'an. Karena dari mahmuslam kafa ayak fa'u kuf'an wa maknane walam yakullahu kuf'an ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmus lam. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis, padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah, kalau boleh dibahasakan persaingan, itu ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kuf'an. Mulane wong kok mau sinau sab'ah tok bersetor wes gak roh alasane. Ini tak warai sampean. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah, sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknanya ngenyek iku hazaa yahzau hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya, sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah itu terjadi perdebatan ulama karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu ya alif. Kalau sampean latihan khot jaa umruun, setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Yuk, jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasrah. Sama-sama maknanya ya seorang umruun itu, tapi khinar raf'i kutibat bil wawi wa khinan nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasrah bil ya. Yo angel tenan ngaji sapa. Nak dipikir nganti ngene. Dia nak fotokopinan setor bariku wis ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbah Hisam termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbah Munawir untuk ngaji sama Mbah Arwani, padahal dulu temannya, karena yang lebih dulu belajar sab'ah siapa? Mbah Arwani. Tapi sab'ah itu bisa dianalisis ya, caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-An'am, misalnya Fir'aun itu ketika mau mati kan iman ya, kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima, kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul
khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rontok-rontok piye, rontok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek go sama, iku go sapang karena enggak ada tekek pas dijejeli napa? Turab. Fadassa fi fihi at-turab. Sambil ngendikan al-ana waqad asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono to ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu, ono wong ape husnul khotimah ra oleh. Tapi cara kula wis setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Karena dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutabah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tasil. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah. Nah, sekarang terakhir, contoh terakhir. Mungkin paling 10 menit nih. Nanti kalau mulai bingung, alhamdulillah ini karena sekali bingung berhenti. Sekarang sing maknane cerita itu apa? Loh ini saya menghormati Mbah Isyam karena beliau guru sab'ah. Sing maknane cerita itu naba'a. Ya kan amma yatasaalun anin nabilati. Maknane naba itu cerita. Ketika seorang nabi disuruh Allah, ya masih pakai hamzah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berarti nabi critakno sira. Umumkan ke semua hambaku, anni anal ghafurur rahim. Ketika seorang nabi punya tamu, wa nabbihum an dhaifi, semuanya pakai hamzah. Nah, sekarang fan nabiyyu man amarahu wa bin naba an ahkamillah. Nabi itu siapa? Nabi adalah orang yang diperintahkan Allah untuk menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Normalnya pakai hamzah, bukan pakai ya. Nah, di sini kenapa Imam Nafi' baca wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Dong ya. Lu dong tenan to. Nah, ora leren. Paham ya? Ya pinter. Nak pinter berarti iso leren ya. Jadi kemungkinannya loro cara Abu Nawas, mulang wong pinter ya leren, uga ora ana gunane. Mulang wong goblok ya wajib leren, ora ana gunane. Sing wong pinter ora ana gunane mergo nguyahi segara tahsilul hasil. Sing ora paham diulang ya ora ana gunane mergo. Dadi wa ala kulli halin ra sida jam 3 ngoten mawon kan ati. Nah, karena maknane naba'a itu cerita, wan nabiyyu adalah orang sing mumbiun anillah atau nabiun anillah, disebut nabi ibadi wa nabihum an dhaifi. Di sini hebatnya Imam Nafi' bukan baca ya ayyuhan nabiyyu tapi baca ya ayyuhan nabiu pakai hamzah. Karena memang tidak nakis, dia itu mahmus lam. Mahmus apa? Lam. Makanya ada cerita meskipun itu dhaifah, itu ada orang Bani Tamim. Bani Tamim itu satu suku di Arab. Itu sowan Kanjeng Nabi, nimbali Kanjeng Nabi ngeten, ya Nabi Allah. Terus Nabi gujeng sambil tertawa Nabi ngendikan ana Quraisyun. Saya ini orang Quraisy. Nah, orang Quraisy itu diskusinya, logatnya, cara ngendikannya anti hamzah. Makanya terjadi kaidah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Sehingga orang Quraisy gak suka baca huzuan tapi gak suka baca huzuan tapi baca apa? Huzuan. Gak suka baca kufuan tapi kufuan. Orang Quraisy gak suka bilang ya Nabi Allah tapi ya Nabi Allah. Makanya terus masyhur dalam ilmu qiraah sab'ah fa Quraisyun lam tuhammis wa banu tamimin tuhammis. Jadi orang Quraisy suka apa gak suka hamzah, orang Banu Tamim suka hamzah. Tapi itu menjadi barokah. Andai kan tidak ada qiraatun Nafi', maka kita tidak tahu kalau kufuan itu aslinya kufuan. Kita tidak pernah tahu kalau ya Nabi Allah dari ya
Nabi Allah. Nah di sini hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jibril mengajarkan satu model bacaan, as'alullah ta'ala mu'afatah, inna ummati la tutiku dzalik. Saya mohon sekali jangan seperti itu, umatku tidak akan mampu. Saknya falam azal astazidhu, saya minta pertambahan sampai menjadilah qiraah apa? Sab'ah. Karena ada beberapa daerah yang nglafat no hamzah itu tidak bisa. Apalagi hamzah model makhraj kudus, wis kangelan tenan. Muni a ora iso. Sampai sampai gurune ustad, oh iki mlebu. angel diterangno terus. Nah, sehingga hamzah ini huruf pantangan. Nah, karena hamzah itu makhrajnya berat, terus dimukhaffaf dengan cara mengganti dengan huruf sing tunasibul harokah. Ingkanat ba'dal fathah diganti alif amana. Normalnya ba'dad dhammah diganti wawu. Harusnya tidak yuminu tapi yuminu. Makanya ada qiraah yang yuminu muminun. Nah, itu logikanya ngoten. Kok dirungokno wae paham boras pokoknya. Mondong niki. Niki mun sesi terakhir mun sampean ayo mawon niki. Terus mengke Sirajul Qari riyen apa Maulid riyen? Maulid terakhir mun kadang. Kula beri niki kitabnya Mbah Hisham, kebetulan saya pernah belajar kitab ini khatam. Namanya Sirajul Qari. Ini sarah dari kitab Imam Syatibi. Siapa yang biasa nyanyi? Gus Abang. Gus bernyanyi jadi sekarang. Saya baca beberapa nazuman ketika beliau Imam Syatibi muji Quran. Di kula waca mulai bismillahirrahmanirrahim bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadinil muhdi ilan nasi mursala. Terus wa itratihi summa sahabati summa man talahum ala lisani bil khairi wabala. Terus ketika beliau muji Quran ngendikane wa ba'du fahablu wa fina kitabu fajahid bi khiblal ida mutahabbila. Terus kamu harus bangga karena kamu ditunggoni Quran. Fahablu wa fina. Artinya jadi orang Islam itu harus bangga, harus senang karena kita dipandu, diayomi, diayomi oleh hablu wa fahablu wa fina. Fajahid bi. Maka kalau kamu berjuang harus dengan logikanya Quran. Di sini disarai ketika ngendikan fajahid bihi wal murad bil habail adillatul qur'ani allaihatu wa hujajuhu alwadihatu. Jadi yang dimaksud dengan tali Allah adalah logika yang dibangun oleh Quran. Saya sedikit cerita tentang logika yang dibangun. Misalnya begini, dulu itu ada orang Arab yang sangat cerdas. Beliau sering jadi delegasi ketika pembebasan tawanan. Orang sampai disuruh pembebasan tawanan itu artinya orang yang biasa ahli negosiator top. Ketika perang Badar itu kan Nabi menang, sehingga orang-orang tokoh kafir banyak yang ditawan Nabi, disebut Asra Badrin. Yang diutus itu namanya Muhammad bin Mut'im, Jubair bin Muhammad bin Mut'im. Itu diutus, dia kafir betul. Delalah pas diutus itu, kan Nabi dulu udah ada hotel zaman itu, jadi orang-orang musyrik ya ora usah mbok perdebatno, yang nginepnya di masjid. Tapi aja terus mbok dadi hukum sik wong musyrik oleh nginep. Dulu itu ya memang kondisinya seperti itu. Itu delalah Nabi pas sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu. Itu dia tertarik dengan kalamnya Quran. Makanya kalau sama tidak bisa tafsir itu harusnya susah sesusah-susahnya. Karena orang kafir saja faham, masa kita santri tidak faham? Loh, Sayyidina Umar itu masuk Islam gara-gara dengar apa? Quran. Menjadi muslim karena faham apa karena tidak faham? Hadal kafir aslama bi barokati sema'il Quran. Ya ora krana wong Arab iki, padune ngeles ini. Nah, setelah dibaca Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur. Dia itu orang yang sangat cerdas. Ketika Allah mulai berargumen, di antara kalimatnya kira-kira gini, kata Allah, saya tidak Tuhan tidak apa-apa, yang Tuhan kamu tidak apa-apa, yang Tuhan kalian tidak apa-apa, kata Allah. Tapi jadi Tuhan itu ada prosedurnya, ada syaratnya. Jadi presiden ya harus menang pemilu, jadi bupati harus menang
Mbok ya kalau jadi Tuhan ya syaratnya menciptakan langit dan bumi. Oke, kamu Tuhan tidak apa-apa kata Allah, tapi harus ada aturan mainnya. Kalau ngaku cucu Mbah Isam ya harus salim lah kayak gitu. Ada aturannya. Ojo mau dihormati tok gratisan, harus ada aturannya. Gitu. Nah, untuk jadi Tuhan itu ada aturannya. Lho kula nirakna dawuhe Mbah Zubair, mun kowe anakku kudu alim, Mbah mun dawuh Gus Najih gitu, kowe anakku kudu alim. Sehingga aturan mainnya jelas. Mboten nyinggung niki aturan. Enggak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan yang Tuhan kamu. Tapi penuhilah aturan jadi Tuhan. Apa itu? Ya am khuliqu min ghairi syai'in. Kalau kamu jadi Tuhan harus kamu menjadi makhluk pertama atau orang pertama. Tidak ada yang mendahului kamu. Ini disebut am khuliqu min ghairi syai'in. Jadi kamu wujud tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, tanpa di bumi. Seperti Isa ya tanpa bapak, tapi dia lahir di bumi. Isa dengan bumi dulu mana? Kok enak gak ikut ciptakan, ikut jadi Tuhan. Amhumul khaliqun, ya setidaknya Tuhan itu pencipta lah. Terus ditanya, terus diteror terus, am khalaqus samawati wal ard. Apa kamu menciptakan langit dan bumi? Wah terus sampai akhirnya dia tidak kuat. Nabi ketika baca itu setelah sholat maghrib dia nangis. Ya Muhammad katanya, habis akal saya, otak saya habis, tidak bisa menandingi apa yang turun ke kamu. Saya masuk Islam. Ya, itu namanya hujat. Orang itu nggak bisa bergeming. Makanya Allah kalau adu argumentasi itu begitu fasihnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Itu nih kita terus. Allah itu rileks saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Coba kenali apa yang kamu sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi. Ya kalau ngaku Tuhan itu pas aku gawe bumi urun lah, melok roan lah. Amlahum sirkun fis samawat, paling gak pas gawe langit itu melok bantu lah. Urun, sirkun itu kontribusi. Aku gawe langit bumi ora urun, pas gawe langit yo meneng ae. Ngerti-ngerti ngaku pangeran. Ku apa-apaanan jadi. Wah itu kan orang jari top tenan Muhammad sing turun niku sudah Islam saja Islam. Ya itu makanya ini ketok anak Imam Syatibi itu ahli tafsir, sehingga kalau menguji Quran dan disare di Sirajul Qorek yang dimaksud hujah itu apa? Adalah adillatul Quran al-la'ikhah wa hujajuhu al-wadihah. Jadi Quran itu kalau sudah berargumentasi itu tidak bisa dibantah dan Allah rileks saja. Makanya Allah ketika disaingi itu tidak terus marah, itu tidak. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kata Allah, nggak apa-apa kamu menyembah iblis, menyembah setan, nggak apa-apa. Tapi buktikan kalau setan dan iblis itu pencipta langit bumi. Ternyata ndak. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim. Bu, yo kalau nuhankan sesuatu tuh yo dipikir lah. Syarat sahnya jadi Tuhan itu harus pencipta, ndak didahului oleh siapapun. Ada aturannya. Jangan selonang-selonong ngaku Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun ngaku Tuhan, itu argumennya Nabi Musa itu pernah dimentahkan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun tanya Musa, wa ma rabbul alamin, Nabi Musa sempat jawab rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles soal di bumi, saya kemana-mana jalan, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak pernah melihat Tuhan selain saya, yang dituhankan saya. Soal kemungkinan Tuhan anda di langit, fa'ukit liyaha man alatini faj'ali sorkhal ali at-toli'u ila ilahi Musa. Sudah, Haman saya bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Loh itu kan celaka, kalau betul Fir'aun naik pasti tidak melihat Tuhan, karena Tuhan tidak bisa dilihat. Wong kita yang mukmin yang kiai aja tidak bisa lihat, apalagi Fir'aun. Wes kiai wis gus wis ana sing salam templek ora iso delok. Kadang digoleki barokah ora iso roh apa meneh. Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ganti argumentasi. Dan itu argumentasinya sederhana, tapi Fir'aun kalah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, sing mengerani buyut-buyutmu. Cara bahasa kudus ngono ae gampang. Akhirnya para punggawa Fir'aun mikir, nak Fir'aun pangeran berarti bapaknya radhe pangeran, bae radhe pangeran. Kan pangerane balita kan kira-kira. Dengan Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut, berarti Tuhan datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Ngamuk Fir'aun. Lah di sini hebatnya Quran. Makanya tersana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah. Gara-gara logika itu sebagian mereka sudah iman. Karena enggak terbantahkan.
Bahwa Fir'aun tidak Tuhan itu enggak jelas itu. Makanya banyak yang iman meskipun yaktumu iman. Lah yang yaktumu imanahu ini pula orang yang wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhrus inni laka minan nasihin. Dia itu ikut rapat. Besok Musa tangkap dan bunuh. Karena dia mukmin, hakikatnya mukmin tapi pura-pura kafir. Dia tahu hasil rapat, keputusannya membunuh siapa? Musa. Jadi pasukan besoknya mau nangkep, malam itu ini sudah nemui Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda besok ditangkap. Maka sebelum ditangkap kamu lari. Jadi kadang-kadang wong khianat itu ya rada ana gunane, paham nggih? Tapi khianat apik. Ya dalile niku. Tapi ini saya cerita betapa argumentasi Quran itu musuh saja tidak bisa bantah. Makanya kata beberapa mufassir, kenapa pertama surat turun untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Allah sama juga mengatakan gini, bacalah Tuhan. Tuhan itu siapa? Ya Tuhan yang berstatus khalaqah. Masa Tuhan berstatus khuliqah? Ya di mana-mana Tuhan harus berstatus khalaqah, pencipta. Masa Tuhan berstatus khuliqah, diciptakan? Terus orang kafir mulai mikir, berhala diciptakan, ini diciptakan. Jadi hafal Quran itu ya dielmoni lah, jangan hafal toh. Kan kita punya guru-guru yang alim. Di sini ada Qudsi, ada TBS, sarananya banyak. Dulu ketika Mbak Arwani ada Batu Rehan, selalu di Kudus itu ada orang alim, ada orang hafid. Dan yang hafid-hafid dulu juga orang-orang alim, kata Mbak Arwani, Mbak Saroni, Stanton, Mbak Hisham, semuanya punya tulisan-tulisan. Jadi saya mohon sampean jangan berdalih karena fokus Quran kalau ora iso ngaji. Mbok maksudnya ku nak nyuwun ojo aja-aja, ora usah diterusno lah. Karena eman itu, logika Quran yang seperti itu tuh eman. Quran itu misalnya klaim-klaiman kitab suci, Quran itu fair. Itu nih bi kitab min qabli hada au atharatin min ilm. Kalau kamu tidak percaya Quran, tidak percaya Taurat, nggak apa-apa, kamu bikin buku tandingan, tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa, sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim. Kalau kurang orang banyak, buat usyuhada aku mengajak konco. Wakhirnya tenan, ada kompetisi, siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu, bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi gini macamnya Musailimah, kalau ngaji bolak-balik orang semua Musailamah, nih macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Oh, Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati israfal muqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri ta, terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu, zarrah itu kekuatan yang dahsyat, disaingi wazariati zar'a falhasidati hasda, terus falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Engko nek bar ditanam ya al hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Bar dipanen wal khabizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fallakimatin kemudian diuntal. Sampai yang pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai yang pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah yo ora kasil nek gumuk nyanyi Quran yo ora kasil. Iku apa-apaan niku? Wong perapatan nak iso kira-kira. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftariyat. Kalau asr enggak bisa, surah saja. Enggak, kalau 10 surat enggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai wad'u man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib ta'u madib, nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecinta saya lama karena saya peneliti. Nyanyi alam taro itu begini. Alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dhailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek.
Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang Ashabul Fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana, mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset ya rontok-rontok. Rengokno nggih. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Tenggene Kules ya teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak trimo diisingi. Jadi kadang wong ngawur ya penting. Diisingi mergo Baitullah sing suci disaingi Ka'bah bal-abal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Mane kan nek dadi wong top dibajak wis kudu rodok rido sithik-sithik pancene wis ngono. Sunahe ngono, sekunane kuno. Wareng diisingi gak trimo terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir mun sampeyan ora usah kuwatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi. Dikirimi apa gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar. Itu Abra ini apa itu? Fil ini nggak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum. Kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rungokno. Engko terus ketok kualitas alam taro dibanding alfilu malfil wa ma'adruka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham orangnya baik, sosialnya baik, tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadal wadi, orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, ontanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha selain onta-onta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha nggak berani karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad sallallahu alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, ganteng Abdul Muttalib dan wibawa. Anta sayyidu hadal wadi, na'am, anak Abdul Muttalib sayyidu hadal wadi. Saya ketua di sini, di lembah ini. Saya sebetulnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima, karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib, saking wibawanya Abdul Muttalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ana wibawane lah ben piye sawangane. Karena saulqi fi qulubil ladzina kafarur. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya tidak boleh kiai kok tidak wibawa. Ora wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muttalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa, sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu sayyidu hadal wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli, tapi hanya peduli dengan onta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Loh karena li'ani robbuhum, saya ini yang punya. Robbun maknanya
saya ini yang punya unta itu, ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wali anna li hadzal baiti robban hamahu. Baitullah itu ada yang punya, itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya, kewajibannya yang punya. Jenenge Baitullah, ora Baitu Abdul Muthalib. Akhirnya Abraha, iki ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah, silahkan kalau mau rusak silahkan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraha, pancen aku pengen rusak Ka'bah, unta dibalekno, wes unta tak balekno, saiki aku pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya, ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke sana. Tapi sebelum Abraha datang, niku Abdul Muthalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab. Dia megang apa, kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder. Makanya disebut halaqatil bab. Maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa, dongane itu lucu. Ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya. Ya, engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai aja. Oleh ngendikan ngono tok, terus ditinggal mire. Nah, ditinggal mire itu Abdul Muthalib bikin kepengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana, tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan Alam Taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma adroka malfil lahu khurtumun tawil wa dhibru qasir. Jadi sehingga Alam Taro ini kualitasnya luar biasa memang, karena mereka berkata ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang merusak Ka'bah. Makanya disebut Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul musifil kitab, terus sampai sak terusé muhakkamatun fama yubqina min syubahin sak terusé. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca maulid, enggak saya baca semua nanti jadi jam 3 betul. Nah, di antara dalil maulid yang dipakai para ulama, ini kitab karangannya Sayyid Muhammad, judulnya Haulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 15 ya kula waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau faroh. Al-awwal anal ikhtifala bil maulidin nabawi syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan maulid itu pokoknya kita senang, kita mengekspresikan senang karena lahir seorang al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Sayyid Muhammad wa qadin tafa'a bihil kafiru, orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah bi maulidin Nabi. Ya kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah saking senengnya bi maulidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fid dalil litasai mazidu bayanin hadhil masalah li anna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Sak terusé wa qad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahab bin kula yaumin isna. Ini jelas ya.
hadisnya di Bukhari, ngono mbok takok hadisnya sahih ta ora, ribet ya. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa babi itkihi karena dia memerdekakan li Suwaibata jariyati lama basyarat hubi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah bi Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruron wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon adab setiap hari apa? Senin. Bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa ditambahi Gus Sapang, apa meneh sing nyanyekno. Spesial. Ora ono keterangan iku tapi tak tambahi lah. Apa meneh sing napa? Penyanyi ini nasite. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih yaumul farah padahal di hari Senin itu juga berstatus yaumul huzn karena di situ Nabi wafat atau intakola ila rafiqil ala, bahasa kerennya itu intakola ila rafiqil ala. Wa minas syubah as-sakitoh, mohon kepanggil 40 itu yang wa minas syubah as-sakitoh qaulu ba'di, ini dawuh Sayyid Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat, inna yauma wiladatihi huwa nafsu yaumi wafati falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani. Tak waca ping pindho ben ketok pinter ben ketok ngawur, karena Quran itu kadang pakai hazanan alla yajidu mayun fikun, ada tawahi tafta'u tazkuru yuswa, terus fahuwa minal husni napa? Ini tawahi tafta'u tazkuru hatta takuna kharadon atau takuna tola innama asku batti wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa huzn, ya pernah pakai bahasa hazanan. Dadi kena ana kiye maca husnin, wah iku salah, Qurane hazanan. Kowe Quranem sing lali, ini Quran ana innama asku batti wa husni. Bocah ora jelas ya. Mulane tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Sapang. Falaisal farahu bi aula minal khazani wa minal husni. Husni atau sing jelas aja waca khizn. Wa kanal aula bil muhibbi ayatakhidha hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikan terhadap Maulid, kenapa harus seneng toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wanakulu kata Sayyid Muhammad, innal imam al-allamah Jalaluddin As-Suyuti qad kafana radda ala hadhil mukhalatah. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu. Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am wa wafatuhu a'zamul masaib. Tapi wasyari'atu khattat ala izhari syukri ni'am wasabru wasabri wasukuni intal masaib. Waqad amara syar'u bil aqiqah intal wiladah wa ya izharu syukrin wa farokhin bil maulud wa lam ya'mur bil mauti bi dzabhil aqiqah wala bi ghairi bal naha anin niyahah wa izharil jaza. Kalau ada kritikan orang tidak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi napa wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat hari apa? Senin, tapi susah ini kita abaikan. Paham ya? Yang kita tonjolkan adalah senang biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih napa? Jadi napa intine niku
Walhasil niku kula suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kitab Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang menyoal napa? Menyoal maulid, ini yang halaman 9. Pancen kula waca mboten urut nih, pancen sengaja, pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang seneng lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bolak-balik ngaji ku sering cerita, anakmu sing ora jelas masa depane wae pas lahir kowe seneng. Padahal iso wae gedene mboten jelas. Itu aja orang ndak ada yang tanya, kenapa kamu seneng anakmu lahir? Padahal masa depannya ora mesti. Kadang gobloke niru bapake, kadang belinge ya niru, kan ora jelas. Wong kowe dhewe ya ngerti nek ora napa. Iku wae anak lahir semana. Padahal sireng kriting pesek. Lahir seneng wangis buantere ra karuan. Iku wae seneng dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis gua anteng, rewesi, sujud, wah kok spesial. Lah nek ana wong nyoal farah bi maulidin nabi, apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan lima tafrahuna bin nabi? Mosok kowe iso seneng mbek Kanjeng Nabi? Kan yo lucu, wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Li annahu ka'annahu yaqul lima tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal farah bi maulidin nabi bisa kamu tanyakan. Dan sama juga dia menanyakan ke kita, lima tafrahuna bin nabi. Pertanyaan ini aneh enggak? Kowe seneng lahirin nabi, kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu seneng dengan lahirnya? Wong lahirin nabi karuan nggo saadati daron kok ditakokno limadza. Mana dawuh Sayyid Muhammad, fahal yasihu ayastura hadza su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok? Di mana tafrahuna bi maulidin? Mbok yo diangen-angen lho. Dong yo. Mohon paham nggih? Mohon alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebagai mukadimah, karena ini ngaji umum tapi khusus, maka aturannya itu jelas gitu. Pokoknya bapak ini terserah pulau, sementing mari-mari pangeran. Serah usah protes, dosa. Ngarep yang habis kali protes itu dosa. Ngarep yang kalau gitu bisa sama memang benar dosa itu. Terus begini ya. Dulu Sallallahu alaihi wasallam sugeng niku nak wonten tiyang kepengin belajar sholat niku Nabi namung dawuh ya wis kon nginep ning nggonku 3 dina. Terus nginep 3 hari itu sudah itu. Oh, apa? Wis kon nginep ning nggonku 3 dina. Setelah nginep dijak jamaah terus sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sausé jamaah tigang dinten, Nabi namun ngendikan ya wis sholat wis ngene iku sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholat sebagaimana kamu melihat saya. Kemudian itu tentu melahirkan satu problem. Problemnya adalah tidak semua yang dilakukan Nabi itu berstatus wajib, berstatus sunat atau berstatus mubah. Sebab itu butuh penjelasan para sahabat. Yang sahabat ini tanya mana hal-hal yang nggak tahu ditinggal Nabi berarti disebut apa? Wajib atau rukun. Ada hal-hal yang kadang Nabi ngelampai, kadang boten disebut sunnah, termasuk kunut. Dulu kunut itu ya Nabi pernah melakukan, terus NU nganggep wajib. Maksudnya nganggep wajib, orang kunut kok jijik. Sing ora kunut ya kok nganggep kunut itu kriminal. Sesuai itu soal politik identitas. Ini pun buatan ulama, ini pun emosi, ini emosi. Dulu itu zaman Imam Syafi'i itu kalau sholat di masjid Abu Hanifah dia buatan kunut. Ketika ditanya kenapa anda menyunatkan kunut, tidak kunut? Ikroman di hadal madhab. Saya menghormati mazhab. Kira-kira itu Abu Hanifah kalau jadi sugeng sholat di masjid Imam Syafi'i dia kunut. Nah itu dulu nggak ada problem karena Nabi
konata ahyanan wataroka ahyanan, kadang Nabi ngelampai, kadang Nabi nopo, sehingga itu tidak ada masalah. Itu penting ya. Terus aturan yang pernah dilakukan Nabi itu potensinya wajib atau syarat sah, atau potensinya Nabi melakukan itu hanya afdoliyah. Sebab itu Sayyid Muhammad Al-Alawi ngendikan orang Indonesia nih, kalau romyu kan qoblas zawal ya, kalau romyu jimar itu kan qoblas zawal. Padahal di hadis-hadis sahih Nabi kalau romyu ba'das zawal. Tapi kita tahu orang sekali Sayyid Muhammad mengesahkan romyu jamroh tanggal 11 itu qoblas zawal, karena memaknai yang dilakukan Rasulullah SAW itu libayanil afdol, untuk menerangkan status utama, tapi tidak syarat sah. Karena kalau itu syarat sah, seluruh dunia di titik yang sama, di jam yang sama. Akhirnya pernah terjadi tragedi apa Mina. Oh, ngaten lho, kadang di demo gitu. Belum pun kroso nih, banyak demo. Enaknya cukup mendengar ngoten, karek komplain. Panitia nih sing nonton itu mulai komplain, mau berapa. Kalau potong atau sesungguh khas ini sangat ini. Orang lain gimana? Orang lain benar biasa, orang lain. Saya salah tuh. Ya kalau salah sawah rawat, Tuhan semasa musuh, jauh. Salah tes penyanyi lagi. Kalau salah sepatah mengalihkan jauh dari pelan. Ini sekaligus nanti usul. Kalau semua yang dilakukan Nabi itu menjadi syarat sah, maka nggak akan pernah sah nomor 12. Tapi sekali percaya Muhammad ulama seluruh dunia itu ya biasa nomor 12 dan mentakwil apa yang dilakukan Nabi itu gaya untuk menjelaskan keutuhan. Contoh lagi misalnya semua ahli tarikh sepakat ketika Nabi Tawaf itu Tawaf pas Tawaf itu naik muka. Kalau yang seperti ini tuh gaya untuk menjelaskan kalau Tawaf naik itu, karena kan negara di saat saya Tawaf kabar Robin yang balapan di sepakat nanti kayak dia lapis kalau oleh tempat terus ini ngomong apa tahu. Ini bukti bahwa tidak semua yang dilakukan Nabi itu bukti sebagai syarat. Kadang Nabi namai sesuatu itu ya kadang wajib, kadang sunnah, kadang atau bebas. Itu ranahnya ulama yang lebih baik. Jadi juga misalnya Nabi tua, kadang ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ditinggalkan adalah Allah 7 kali itu yang tidak pernah ditinggalkan. Tapi kalau ketika Nabi kadang nikah, kadang pulang, kadang tidak. Jadi sesuatu sunnah. Dan itu lama ya. Yaitu lama. Di antara ulama itu ada masalah. Yang hampir semua alam ini semua ulama maka kita menjadi terus di pengelolaan katanya pada isi sunnah Rasul tinggi. Sunnah itu maknanya perilaku itu tidak lama itu kadang wajib, kadang sunnah, kadang yang itu kadang kosois. Saya nanti nih kosong, kalau sama di rumah kalau yang besok itu sih kok semua ini mana terus mulai dulu nak sholat aja itu nanti sikile aku usahanya tapi mana ya untuk punya kira-kira tak punya doa ini semuanya benar di sekolah kita itu benar kalau termasuk khususnya nabi itu diwajib pemikiran tahajud. Tahajud yang tentang mati kan berarti itu. Itu khususnya itu fasilitas kok, macam khususnya fasilitas kok. Karena khususnya itu yang merawat itu gabungan nabi. Termasuk nabi wajib apa? Nabi itu ambil tahajud itu kalau itu macam ini kan nama wajib. Nah setelah solu kamar itu solu ada penjelasan hanya dicuri itu hukumnya kayak apa? Ini wajib. Nah
Nabi baca Fatihah wajib. Kalau nggak ada suratnya, kadang baca, kadang tidak. Begitu seterusnya, itu cara analisis yang bersama. Atasi mereka kami somo, atasi ulang kami 10, walkan di acara ulang kami 11. Iku atas syahid itu mau atas syahid. Jadi itu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa quduhu lamun tunggu tasawuf. Ya terus tasawuf tunggu tasawuf.